Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Majelis Ulama Indonesia yang terhormat MUI baru-baru ini mengeluarkan fatwa yang sangat viral dan menghebohkan, yang membuat orang mungkin akan sangat gembira, yaitu pajak bumi dan bangunan untuk rumah tinggal katanya tidak layak untuk dipungut berulang. Tidak boleh dipungut PBB untuk rumah dan bangunan yang dihuni. Selama ini kan kita bayar tiap tahun. Bayangkan kalau ini diterapkan, berapa juta penduduk Indonesia yang akan merasa senang. Tapi apakah Pemda akan menerima ini? Apakah dana Pemda akan cukup kalau PBB dihapuskan? Bahkan Majelis Ulama Indonesia juga mengeluarkan fatwa, kebutuhan pokok seperti sembako tidak boleh katanya dikenakan pajak. Benar-benar suatu harapan baru, tapi apakah itu realistis? Inilah Hot Room, fatwa Majelis Ulama Indonesia, PBB berulang dilarang, pajak bumi dan bangunan dilarang. Majelis Ulama Indonesia atau MUI melalui komisi fatwanya mengeluarkan fatwa mengenai pajak berkeadilan usai gejolak di tengah masyarakat mengenai kenaikan pajak dan bumi bangunan atau PBB. Dalam fatwa yang dikeluarkan MUI tersebut disebutkan bahwa bumi dan bangunan yang dihuni tak layak dikenakan pajak berulang. Ketua Bidang Fatwa MUI Asrorun Ni'am mengatakan, jika fatwa tersebut ditetapkan sebagai tanggapan hukum Islam terhadap masalah sosial yang muncul akibat kenaikan PBB yang dianggap tidak adil dan meresahkan masyarakat. Selain itu, objek pajak seharusnya tertuju kepada harta yang potensial untuk diproduktifkan dan dikenakan kepada warga negara yang memiliki kemampuan secara finansial. Apakah fatwa tersebut akan berdampak pada dihentikannya tarif kenaikan PBB yang sempat ramai? Dan bagaimana dengan APBD? Apakah akan berdampak signifikan? Mengingat PBB merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang cukup penting. Dan apakah fokus pajak akan dialihkan ke properti komersial dan produktif yang dimiliki oleh kelompok super kaya? Pajak bumi dan bangunan tidak boleh berulang. Tapi kalau kopi harus berulang-ulang. Karena kopi itulah yang membuat kamu tetap semangat kerja dan juga tidak lupa ingatan. Dan benar-benar fresh seperti Hotman minum kopi luwak hitam premium 5 kali sehari tanpa gula. Kopi hitam, kopi luwak hitam premium. Benar-benar dia deh Hotman, segar terus walaupun sudah menjelang tengah malam. Kopi luwak benar-benar nikmat dan aman di lambung. Ya, Pak Roni, bisa nggak jelaskan apa inti pokok dari fatwa Majelis Ulama Indonesia ini? Karena ini berita bagus bagi saya. Ada rumah saya ada ratusan, apakah saya tidak usah bayar PBB? Gimana ya, Pak? Ya sebenarnya pandangan atau pendapat fatwa itu sebenarnya mewakili kepentingan masyarakat semua, termasuk Bapak, kepentingan saya tadi itu dulu. Jadi non negara berani menyuarakan apa yang terjadi di masyarakat. Apalagi itu kan didasarkan pada konflik yang terjadi baru-baru ini kan, ada demo menentang kenaikan PBB sekian ratus %. Tadi. Nah, tapi yang harus kita lihat ujungnya tadi adalah ketika ada berkeadilan pajak berulang-ulang tadi. Nah, di tengah-tengah itu sebenarnya yang harus diisi oleh kita semua tadi. Bahwa mau kemana sih fatwa ini tadi tadi.
Kalau saya melihat dari ada dua sisi, berkeadilan itu kan kita bicara hukum negatif kan, ada konflik sengketa kasus perkara. Konflik itu contoh tadi ketika ada demo besar-besaran masyarakat, berarti ada konflik di masyarakat. Nah, satu sisi ketika peraturan undang-undang hubungan keuangan pusat daerah yang mengatur PBB itu kan berlaku di masyarakat yang ternyata tidak cocok dengan masyarakat. Terutama dengan kenaikan PBB-PP2 itu ratusan persen. Nah, disitulah ada konflik antara peraturan di masyarakat dengan kepentingan masyarakat. Nah, itu sebenarnya yang menjadi pokok masalah. Nah, masalah sekarang adalah kembali kepada negara. Apakah fatwa MUI ini mau didengar atau tidak? Tapi sebagai bagian dari masyarakat seharusnya negara mau mendengar fatwa MUI tersebut. Itu tadi. Jadi dengan fatwa Majelis Ulama ini cukup sekali bayar PBB. Habis itu selama hidup nggak usah bayar lagi. Ya, kalau kita membaca di luar kertas sih seperti itu. Tapi kan kita ingat kan ada undang-undang hukum negara yang mengatakan ya pajak bersifat memaksa, termasuk PBB-PP2 ini tadi kan bisa memaksa. Tapi implementasinya bagaimana? Itu seharusnya negara harus bijaksana melihat bahwa tidak semua rakyat Indonesia ataupun orang Indonesia mampu membayar PBB dengan kenaikan setiap tahun yang tidak masuk akal menurut saya. Jadi Bapak setuju? Dengan fatwa MUI iya, saya setuju. Apa karena rumah Bapak banyak? Oke, Pak Huda, ya, gimana? Anda sependapat nggak dengan Majelis Ulama Indonesia bahwa tidak boleh memungut PBB berulang-ulang tiap tahun? Ya, sebenarnya gini, kalau kita lihat kan disampaikan oleh MUI itu bahwa ada bumi dan bangunan yang dia berpenghuni, ya. Berpenghuni itu tidak layak digunakan untuk pajak berulang. Nah, memang definisinya yang harus ditekankan. Berpenghuni itu seperti apa? Kalau begitu, kita tanya dulu deh sumbernya. Halo Pak Naim, Majelis Ulama Indonesia. Halo. Selamat malam Bapak. Bapak telah menimbulkan kehebohan tapi juga kabar gembira, terutama bagi saya dan jutaan rakyat Indonesia. Boleh nggak Bapak uraikan topik singkat dari fatwa Bapak bahwa tidak boleh mengut pajak berulang PBB lagi tiap tahun? Bisa nggak inti pokoknya Pak? Terima kasih ya. Biar lebih utuh, saya ingin menjelaskan mulai dari background sampai substansi fatwanya, biar tidak terpotong ya. Yang pertama, salah satu latar belakangnya, MUI itu posisinya sebagai mitra pemerintah dan juga pelayan masyarakat, Shadiqul Hukumah dan juga Khadimul Ummah. Nah, salah satu wujud kontribusi MUI di dalam menjalankan fungsi kemitraan terhadap pemerintah dan juga pelayanan kepada masyarakat adalah kontribusi keagamaan di dalam merespon permasalahan sosial yang muncul. Salah satunya adalah persoalan perpajakan, di mana beberapa waktu yang lalu ada kegelisahan masyarakat ketika ada beberapa pemerintah daerah yang menaikkan pajak bumi dan bangunan yang dianggap bertentangan dengan prinsip rasa keadilan di tengah masyarakat, sehingga menggerakkan protes dan juga ketidakpercayaan kepada pemerintah. Dan jika ini dibiarkan, akan terus mengundang permasalahan sosial yang bisa membahayakan integrasi dan juga kohesi sosial kita. Karena itu, dengan pandangan keagamaan yang dimiliki, MUI menetapkan fatwa terkait dengan komitmen pajak berkeadilan. Nah, di dalam hubungan antara rakyat dan juga penguasa, itu diikat oleh saling menguntungkan dan tujuannya adalah untuk kepentingan keamanan dan kemakmuran. Nah, tahap yang pertama untuk membiayai operasional negara, mewujudkan kemakmuran rakyat adalah mengoptimalkan sumber-sumber kekayaan negara. Kekayaan negara yang ada di bumi, kemudian di atas bumi, di bawah bumi, itu sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itulah hakikat pasal 33 Undang-Undang Dasar kita. Jika tidak mencukupi, maka negara boleh memungut pajak. Dengan demikian posisi pajak itu sebagai wujud kontribusi masyarakat, bagian dari kontrak sosial untuk
diamanahkan kepada negara dalam mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tadi. Cuma harus berkeadilan. Keadilan bukan hanya distribusinya, tetapi juga partisipasinya. Harus dipastikan bahwa pajak dikenakan kepada orang yang memiliki kelebihan finansial, diperuntukkan untuk masyarakat yang mengalami kesulitan akses ekonomi. Jangan sampai hanya gara-gara punya akses politik, orang yang seharusnya terkena pajak lebih, kemudian dia aman dan selamat. Sementara masyarakat kecil yang tidak punya akses politik dan juga kekuasaan ditekan sedemikian rupa. Salah satunya adalah soal pajak bumi dan bangunan tadi. Penjelasannya bukan hanya sekedar PBB, tetapi perlu dikecualikan kewajiban pajak itu dari kebutuhan pokok. Jadi kebutuhan pokok setidaknya sandang, pangan, papan. Kalau yang terkait dengan pangan perlu dikecualikan dari pengenaan pajak adalah 9 bahan pokok. Nah, kami mengapresiasi pemerintah juga mengeksklud 9 bahan pokok ini dari pajak pertambahan nilai. Akan tetapi faktanya di lapangan itu masih ada pungutan terkait dengan pangan ini. Nah, yang kedua, papan. Tempat tinggal sekalipun mungkin NJOP-nya tinggi, tetapi dia tidak produktif dan juga tidak potensial produktif. Maka menjadi aneh jika rumah yang ditinggali, jadi rumah huni itu adalah rumah yang ditinggali. Beda halnya seperti rumahnya Bang Hotman yang punya banyak rumah, ya harus dipajakin gitu. Tetapi kalau rumah yang ditinggalin, dia secara potensial tidak produktif. Kalau seandainya itu dipajakin tiap tahun, dia akan terus berkurang, padahal secara potensial memang tidak diproduktifkan. Dan jika itu terus berlanjut, akhirnya nanti banyak orang terusir dari rumahnya karena apa? Karena beban pajak yang tinggi, dan itu faktual sudah terjadi. Nah, beban pajak itu harus dikenakan kepada orang yang memiliki kelebihan finansial dari kebutuhan pokoknya. Nah, fatwa menawarkan ada PTKP dalam konteks penghasilan. PTKP-nya ekuivalen dengan kewajiban zakat, yaitu minimal 85 gram emas. Jika di bawah itu bagian dari penghasilan tak kena pajak. Dan alhamdulillah, kabar baiknya ini Pak Hotman, fatwa ini sebelum dirumuskan dan juga dibahas, kami sudah mendengar dari Ditjen Pajak mengenai postur keuangan negara, sumbernya dari mana. Ternyata 80% itu sumbernya dari pajak. Fatwa ini mendorong optimasi sumber pendapatan negara di luar pajak yang secara potensial masih sangat mungkin dioptimalkan. Karena 80% sumber itu dari pajak, maka warga negara khususnya masyarakat muslim wajib untuk membayar pajak dengan syarat pajak yang dikenakan itu harus berkeadilan. Saya kira solusi keagamaan ini juga bermanfaat untuk mengakselerasi perolehan pajak bagi negara guna mewujudkan pembangunan nasional kita yang menjadi salah satu sumber utamanya dari pajak. Saya kira ini poin pentingnya Bang Hotman. Oke, langsung aja dulu contoh konkret. Berarti setiap orang menurut fatwa MUI kalau punya rumah satu yang ditinggali, berapapun nilainya rumah tersebut, kalau memang itu ditinggali bukan untuk komersil, menurut fatwa MUI tidak boleh dikenakan PBB tiap tahun. Berapapun nilai dengan rumahnya. Kewajiban zakat itu iya Bang Hotman, tetapi batas kewajaran. Tetapi kalau satu orang dia tinggal satu tower 30 lantai, ya tentu tidak. Nah, dalam konteks orang yang berpenghasilan biasa, rumah bisa jadi harganya 100 juta misalnya. Tetapi kalau orang the have, dia punya rumah senilai 1 miliar dan itu patut bagi dia, dan secara faktual dia tidak untuk kepentingan komersial,
yaitu dieksklud dari pajak yang berulang. Jadi yang disebutkan di dalam fatwa MUI ini adalah pajak yang berulang, artinya per tahun dan tidak berganda. Sementara hari ini kebijakan perpajakan itu khususnya terkait dengan PBB kan berganda. Pajak pembelian, pajak penjualan, kalau butuh membangun ada pajak pembangunan, setelah itu masih juga dikenakan tiap tahun pajak. Nah, ini kan cara gampang yang nggak butuh mikir untuk memperoleh pendapatan dan tetapi membebani masyarakat. Ini kondisi faktual kita ya. Sementara barang tersebut tidak ditujukan untuk kepentingan produktif. Akhirnya nanti bisa menyebabkan ketidakadilan sosial yang dampaknya adalah mengusir orang dari rumahnya secara pelan-pelan. Ini kondisi faktual kita hari ini. Dan korbannya sudah banyak. Teman-teman kita yang tinggal di Jakarta, yang asetnya hanya tanah, tempat dia huni, kemudian tiap tahun NJOP-nya naik, nilai jual objek pajaknya naik, tetapi faktualnya dia tidak merasakan nilai kenaikan itu karena memang tidak diproduktifkan. Dampaknya dia harus membayar pajak yang sangat tinggi. Akhirnya Oke, Pak, dia tidak mampu, dulu. akhirnya terusir dari kampung halamannya. Kita istirahat dulu, Bapak. Jangan kemana-mana dulu. Kita akan tanya lagi lebih detail setelah istirahat berikut ini, Pak Niam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.